Ya, terima kasih. Setelah kita menerima laporan dari warga, maka kami dari pihak Polrestabes berkoordinasi langsung dengan jajaran untuk melakukan penyelidikan di TKP, yaitu TKP-nya di Taman Pakui. Taman Pakui itu tempat olahraga dan tempat bermain juga untuk anak. Eh, Anggota langsung melakukan penyelidikan, kemudian menggali informasi dari warga-warga sekitar yang melihat keberadaan Bilkis pada saat itu. Kemudian kita kombinasi juga dengan CCTV, kita lakukan penyelidikan CCTV dan alhamdulillah dengan eh, apa dengan kegigihan anggota dalam mengolah CCTV ini akhirnya eh, bisa menemukan titik terang siapa yang mengamankan pertama kali Bilkis dari Taman Pakui. Akhirnya kita melakukan pengamanan terhadap perempuan tersebut. Setelah kita amankan, eh, tim dari Jatanras, di jajaran Polrestabes, melakukan pendalaman kepada perempuan tersebut. Kemudian menanyakan keberadaan Bilkis. Dan ya kita sempat kaget juga. Ternyata si Bilkis memang dijemput oleh orang yang berasal dari luar Pulau Sulawesi. Awalnya kita tidak percaya, tetapi setelah mencari fakta-fakta yang sinkron dengan keterangannya, ternyata memang betul dari luar Sulawesi. Nah, akhirnya kami melakukan koordinasi, melaporkan hasilnya kepada pimpinan, kepada Pak Kasat Reskrim, Pak Kapolrestabes dan juga Pak Kapolda, karena berhubung yang mengamankan ini adalah lintas Polda, maka kami melakukan koordinasi dengan pimpinan. Akhirnya ada perintah pimpinan untuk berangkat. Berangkat ke Sukoharjo waktu itu, kami perintah Bapak Kapolda melalui Kapolrestabes dan Kasat Reskrim, berangkat kami ke Sukoharjo. Eh, Sudah berkoordinasi juga dengan jajaran kepolisian setempat. Nah, ini dari Polda DIY dan Polres Sukoharjo. Subuh hari itu juga kita langsung menuju rumah dari perempuan NH yang datang ke Makassar untuk menjemput Bilkis. Setelah kita amankan, kita mendalami, kita menanyakan keberadaan Bilkis, mana Bilkis? Ternyata dia sudah menjual juga ke eh, orang Jambi. Sama seperti waktu kami di Makassar, kami juga tidak langsung percaya. Kami melakukan pendalaman, kemudian mencari fakta-fakta dan betul, ternyata Bilkis sudah terjual ke Jambi. Kami laporan lagi ke pimpinan, ini sudah ini dan sudah keluar lagi dari Sukoharjo. Akhirnya berkat koordinasi pimpinan atas kami, akhirnya pagi itu juga kami langsung berangkat ke Jambi. Dan pimpinan kami sudah koordinasi dengan jajaran kepolisian setempat dari Polda Jambi dan jajarannya, yaitu Polres Merangin, Polresta Jambi, dan juga dari Polres Kerinci. Setelah kami sampai landing di Jambi, kami melakukan konsolidasi langsung di backup full dari jajaran Polda Jambi. Kami berangkat ke terduga tempat persembunyian dari sepasang sepasang kekasih yang berdomisili pada saat itu yang kebetulan pada saat itu dia berada di wilayah Kabupaten Kerinci. Kami melakukan perjalanan kurang lebih 12 jam menuju tempat yaitu namanya wilayah Kabupaten Kerinci. Setelah sampai di sana, anggota melakukan penyelidikan dan alhamdulillah berhasil mengamankan perempuan MR dan AD, eh, apa orang dekatnya. Setelah kami melakukan pendalaman lagi tentang keberadaan anak Bilkis ini, maka dia menjawab, kami sudah jual juga ke orang Mentawa, yaitu wilayah Merangin.
kami tidak langsung percaya juga dengan statementnya, jawabannya. Kami melakukan mencari fakta-fakta dan benar. Ternyata Bilqis sudah terjual ke eh, wilayah Mentawa, Polres apa wilayah Kabupaten Merangin, yaitu di suku Anak Dalam. Kami koordinasi lagi ke pimpinan untuk menyampaikan hasilnya dan alhamdulillah pimpinan sudah berkoordinasi dengan jajaran kepolisian setempat dan kami diarahkan untuk merapat ke wilayah tersebut. Kami melakukan perjalanan lagi kurang lebih 4 jam lah dari Polres Kerinci. Akhirnya sampai di sana kita melakukan konsolidasi, melakukan musyawarah dengan kepolisian setempat, kemudian kita memanggil tokoh adat setempat, dibantu dari dinas sosial, kemudian tokoh-tokoh masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Setelah kita dalami, ternyata memang betul sudah dijual ke suku Anak Dalam. Nah, kami berkoordinasi lah dengan eh, kepolisian kepolisian setempat, dari dinas sosial, kemudian dari tokoh-tokoh masyarakat juga. Akhirnya dengan negosiasi yang panjang, negosiasi yang alot waktu itu, akhirnya membuahkan hasil. Negosiasinya 2 malam 1 hari untuk meyakinkan bahwa ini adalah anak korban penculikan. Akhirnya kami memastikan bahwa kami harus membawa pulang Bilkis. Dengan negosiasi yang panjang itu dibantu dengan aparat setempat dari Dinsos dan tokoh masyarakat, tokoh adat. Alhamdulillah malam kedua membuahkan hasil dan mau menyerahkan dengan memahami bahwa itu adalah korban penculikan. Tidak ada, tidak ada. Kalau tukar dengan mobil itu tidak ada. Kami berusaha meyakinkan aja, karena tersangka yang kita amankan di Sukoharjo dan Jambi itu memanipulasi dokumen, Ya. menyatakan bahwa mengeluarkan dokumen yang dipalsu seakan-akan itu adalah penyerahan sukarela dari orang tuanya untuk diadopsi dan dengan pernyataan bahwa dia anak yang tidak mampu, orang tua tidak ada segala segala macam lah yang dibuat meyakinkan bahwa ini betul-betul bisa diadopsi dengan aman. Alhamdulillah pada saat kita temukan malam itu sempat sih beberapa menit aja pada saat kita mau ambil sempat tidak mau, tetapi berselang ya 5 menit 10 menit kita gendong, alhamdulillah juga menyesuaikan. Pak, Dari dalam kondisi fisik dan psikisnya kita tergambar cukup baik lah. oke. Memang ada informasi, tetapi kita masih mendalami, mencari fakta-fakta dari komunikasi jaringan-jaringan tersebut. Sementara masih proses pendalaman, melibatkan beberapa pihak. Tersangka 4 orang, dari Makassar satu, kemudian Sukoharjo satu, dan Jambi dua. Alhamdulillah tantangannya tidak ada, bisa dikata tidak ada, karena koordinasi pimpinan kami, Pak Kapolda, Pak Kapolrestabes dan Pak Kasat Reskrim dengan jajaran wilayah yang akan kami datangi itu sudah berjalan dengan baik. Akhirnya kami sisa datang ke sana untuk menyampaikan bahan-bahan kami untuk di backup. Ya memang menjadi atensi ya, apalagi penculikan anak di bawah umur. Ya ini menjadi perhatian juga untuk para orang tua agar kiranya tidak terjadi hal yang serupa. Maksud saya ketika mengajak anak keluar, ya tolong diperhatikan anaknya. Jangan sampai orang tuanya asik dengan kegiatannya sendiri, sehingga mengakibatkan kejadian yang sama dengan si Bilkis. Tiap hari tim dari Polrestabes Makassar PPA kemudian berkoordinasi dengan pemerintah pemerintah kota setempat juga melakukan update mulai dari pendampingan psikologis, kemudian pemeriksaan kesehatan kita update tiap hari. Nah, jadi pas kami sampai tiba di Makassar, alhamdulillah disambut baik Pak Wali Kota langsung mengapresiasi malam itu juga bersamaan dengan hari jadi Kota Makassar, kami diundang untuk menerima penghargaan di dalam kegiatan tersebut. Ya, kami bukan bukan sebagai apa harus bekerja lebih keras lagi, harus bekerja solid lagi dengan tim. Ini adalah sebagai bentuk
membakar semangat di kami dan untuk teman-teman di wilayah yang lain, mari kita eh, apa menjadi polisi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Eh, Sempat di angka 85 kalau nggak salah, 85 juta. Ya, jadi pesan penting dari kami seperti yang kami sampaikan tadi bahwa untuk masyarakat ataupun apa terkhusus kepada orang tua ya, mari menjaga anak masing-masing, memperhatikan anak masing-masing ketika keluar rumah. Jangan sampai kegiatan orang tuanya lain di luar rumah bisa terjadi bisa memberikan peluang kepada eh, pelaku-pelaku untuk melakukan aksinya. Dengan karena adanya peluang tersebut akhirnya melakukan aksinya karena tidak apa kurang kepedulian dari orang tua.